Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore semuanya teman-teman pemirsa Ewing Gresik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Daniel di episode podcast yang ke-12 ya. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, namanya Mas Ahmad Faizin Karimi ya. Selamat datang Mas Ahmad. Selamat datang. Assalamualaikum Mas warahmatullahi wabarakatuh. Faizin, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kesempatannya. Beliau ini dikenal sebagai penulis ya, konsultan dan juga peneliti ya. Apa saja kiprah beliau di saat ini ya? Mungkin nanti kita bisa langsung tanya-tanya kepada beliau. Baik Mas, mungkin sebelum ngobrol panjang lebar boleh memperkenalkan diri versi Mas Faizin, monggo silakan. Ya, terima kasih Mas Daniel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kawan-kawan, rekan-rekan pengikut setia. Ini bahasanya kan pengikut kalau di sosial media misalnya. Audiens. Audien. Ya. Tapi audiennya lebih apa ya? Lebih ada yang loyalitas. Oh Jadi, iya. sudah benar itu istilah pengikut. Iya. Pengikut Oke. setianya ini Gresik. Follower. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Apa tadi? Mungkin boleh menceritakan aktivitasnya sekarang gimana, terus sedang lagi ada project apa ini Mas Faizin? Ya, kalau ditanya aktivitas ini, saya sendiri sering bingung itu jawabnya karena terlalu banyak yang dikerjakan. Tapi Multi talenta ya. beberapa waktu terakhir kami mungkin fokus satu tetap di dunia literasi, tulis menulis dan penerbitan yang ya sebenarnya agak lama itu sejak sebelum lulus SMA. Jadi kalau dulu di SMA-nya di mana Mas Faizin? di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Gresik ya. Yang gedung lama ya, gedung pelabuhan. Sebelum pindah ke sini ya. Pindah ke Gresik Tengah. Ya kalau dulu itu mungkin teman-teman masih ingat waktu di Jawa Pos. Masih ada Mas Azrul Ananda dengan timnya itu kemudian memblow up kegiatan deteksi itu yang lomba majalah dinding. Iya. Nah, kita aktivitas kepenulisannya dipicu oleh itu ya. Oh, dulu sempat ikut timnya Jawa Pos ya? Bukan, di sekolahan. Oh, di sekolahan. Lomba. Oh, SMA. iya. Yang Gresik. Gini. Ya, sering ikut lah. Ada SMA PGRI ya, Ya, itu. yang sering waktu Mas Novan dan sebagainya. Sarinting itu bikin. Oh, satu angkatan. Gini. Kompetisinya, mengikuti kompetisinya itu Iya. dulu sempat mau gagas majalah antar SMA tapi nggak pernah jadi. Oke, mungkin bisa Nah, aktivitas literasi sejak SMA itu ya terus nulis, bikin majalah dinding. Bahkan ada cerita yang unik sebenarnya. Mungkin Mas Daniel dan teman-teman jarang mendengar. Ada kelas langganan koran sendiri. kelas langganan kalian Iya. sendiri. Ada kan biasanya kan sekolahan, perpustakaan. Nah, waktu itu kami kelas itu uang kasnya sebagian itu untuk langganan koran, Mas. Jawa Pos ya waktu itu. Jawa Pos sama Surabaya Pagi apa ya? Oh gitu. Surabaya Pos atau Surabaya Pagi waktu itu. Surabaya Pagi kalau nggak salah. Iya. Jadi tiap hari loper koran itu lebih dulu nganter koran ke kelas kami daripada ke perpustakaan sekolah. Nah, dari seringnya baca media itu, bikin majalah dinding, kemudian bikin majalah sekolah. Bikin majalah sekolah itu juga lucu ceritanya. Sekolahan tidak mampu menerbitkan majalah sekolah, tapi kelas kami berhasil menerbitkan majalah kelas. Berarti buat sendiri terus dibagikan sendiri, dijual termaksa itu. Jadi mungkin saat ini masih ada tuh fotokopi di alun-alun. Itu fotokopi jadi bentuknya seperti buletin buletin Jumat itu ya. Ya, fotokopi habis Rp400 kita paksa guru-guru untuk Berapa eksemplar waktu itu? Ya, hanya untuk kalangan internal. Tapi kemudian makin luas dan akhirnya diakuisisi menjadi majalah sekolah, terus menang majalah sendiri itu menang lomba nasional itu setiap tahun jadinya. Oh, sampai nasional ya? Ya, sampai ketika dia sudah bagus. Tapi dimulai dari media yang sangat tidak berjanji kalau istilahnya. Iya. Mungkin nyambung dari ceritanya Mas Faizin tadi ya. Mungkin kalau kan terkait dengan produktivitas menulis ya, itu menurut Mas Faizin itu menulis itu merupakan bakat yang atau skill yang bisa dipelajari.
Ya dua-duanya ya. Karena- Lebih dominan yang mana kira-kira? Gini, kalau kita lihat ya tidak hanya menulis ya. Iya, iya. Karya apapun yang keluar dari yang atau yang dihasilkan oleh seseorang itu kan dia resultan dari banyak variabel. Iya, iya, iya. Yang kita lihat itu adalah keluaran akhirnya. Iya. Kita nggak sepenuhnya bisa mengetahui tiap orang itu dia Mm-mm. dominan di apanya. Tapi karya apapun itu ya gabungan dari itu sebenarnya. Mungkin ada orang tertentu yang dia punya bakat di bidang itu, atau kita sebutnya mestinya kecenderungan ya. Tulisan itu kan kecenderungan teks gitu kan. Ada orang yang kecenderungan literasinya adalah visual, ada yang berbentuk yang Iya. teks pun itu juga kan kemudian formatnya macam-macam. Mungkin yang disebut Mas Daniel adalah tulisan teks. Iya. Itu kah ya gitu ya. Ya dua-duanya kalau tidak diasah juga nggak akan jalan gitu. Tapi kan saling terkaitan Mas. Maksudnya meskipun visual pun kan butuh penulisan juga kan ya. Butuh narasi dan sebagainya. Iya, tapi Butuh tidak terlalu signifikan. Ya, cara mengartikulasikan gagasannya beda ya. Beda. Iya. Bahkan literasi itu kalau dipahami secara umum itu kan nggak sekedar baca tulis. Kalau saya mendefinisikan adalah kemampuan dalam mengakses, memahami, memproduksi dan mendistribusikan narasi atau informasi. Jadi ada 4 aspek itu: mengakses, memahami, memproduksi, mendistribusikan. Salah satu saja ini kurang, itu mesti tingkat kinerjanya akan rendah. Misalnya mengakses, tahu nggak misalnya di mana sumber-sumber untuk mendapatkan informasi itu gitu. Padahal itu kan tersedia banyak. Tapi dengan adanya terutama sekarang ya teknologi digital itu apa yang disebut sebagai informasi sampah itu saling menumpuk. Kita sulit loh mendapatkan informasi yang bagus misalnya. Yang valid ya. Ya, jadi kemampuan mengakses sendiri itu sudah jadi problem sekarang. Kemudian sudah dapat informasinya, datanya, bisa nggak dipahami data ini menjadi informasi, gitu kan? Memproduksi baru mungkin itu tadi menulis itu tadi dia memproduksi kan? Berarti ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Yang memproduksi, setelah diproduksi kalau tidak didistribusikan, ya siapa yang kemudian mengambil benefit dari karya itu kan? Gitu. Berarti sudah mengakses, sudah memahami produksi tapi nggak terdistribusikan sama saja. Sama aja. Saya sama dengan ini Gersik tuh misalnya. Cuma ada di kepalanya Mas Daniel yang nggak jadi tuh, nggak ini Gersik. Iya. Ya untungnya ada media digital, jadi lebih efektif dan efisien. Iya. Oke. Baik Mas, mungkin kalau harus memilih ya satu momen yang mengubah hidup Mas Faizin dari orang yang orang biasa menjadi penulis produktif itu momen seperti apa? Ya sebenarnya itu kan masih belum produktif. Tapi sudah banyak loh. Berapa buku Mas sekarang? Iya, kalau yang beredar di toko saya tinggal 2 sekarang gitu. Tapi yang digital kan banyak. Yang terbit. Yang terbit kan banyak. Tapi tidak semua buku itu kan kita kita konversi atau kita ukur dalam skala profit kan gitu ya. Tapi kalau yang memang tujuannya penjualan dua itu yang fisik loh ya, yang fisik. Digital mungkin. Yang digital banyak juga Mas ya, yang di Google Book jual, sebagian gratis kan. Oke. Ya itu tadi supaya karya itu kan terdistribusi kan. Oke. Tapi kalau boleh jujur Mas Faizin ya, sekarang itu di Indonesia dengan perkembangan seperti ini, kira-kira industri kepenulisan seperti apa? Apakah masih menjanjikan atau gimana? Saya kira mengalami decline ya. Penurunan. Ya. Mungkin secara kuantiti tinggi dengan adanya teknologi yang membantu meningkatkan produktivitas seperti artificial intelligence atau akal imitasi itu. Tapi dari sisi kualitas, kedalaman itu bisa jadi berkurang. Orang mengejar kecepatan sekarang itu kan. Padahal kecepatan itu kerap mengorbankan ketepatan. Iya.
Kecepatan itu kerap mengorbankan kecepatan. Mas Anil di redaksi media tentu paham itu. Kalau berita ke susu ya alamat bisa jadi ada yang keliru. Seperti mau nggak sih kok revisi. Selanjutnya. Problemnya ketika informasi itu sudah terdistribusi awal itu sudah direproduksi namanya. Nah itu susah itu nariknya. Klarifikasi tidak sepenuhnya bisa mengatasi cakupan awal ya. Awal. Oke Mas, kalau ini apa namanya? Kalau terkait dengan perkembangan AI sekarang itu untuk penulis itu merupakan pesaing atau gimana, atau tetap tidak bisa dilepaskan? Saya kira kita tidak bisa melakukan analisis tunggal, maksudnya tidak homogen. Bisa jadi akal imitasi itu bagi orang tertentu dia itu fungsional, tapi bisa jadi bagi orang lain itu tidak fungsional, bahkan bagi orang yang lain lagi dia bisa jadi malah membunuh. Oh gitu ya. Jadi saya kasih contoh nih misalnya. Untuk hal-hal yang sifatnya membutuhkan skill profesional, misalnya bikin program. AI sekarang bisa bikin program. Bagi orang yang profesional, dia bisa memudahkan, mempercepat kinerjanya dia. Tapi bagi orang yang tidak profesional, bisa jadi dia tergantikan. Artinya orang yang profesional tidak harus mencari asisten program terbaru karena dia bisa digantikan oleh AI. Tapi bagi yang programmer pemula atau yang orang awam bikin AI, bisa jadi dia menghasilkan karya, tapi tidak sepenuhnya valid tuh hasilnya. Nah, bagi orang yang lain bisa membunuh. Tidak perlu lagi ada pekerja itu misalnya. Jadi saya kira heterogen ya dampaknya itu. Tergantung ke siapa dan bagaimana dia memanfaatkan itu. Berarti masih tetap pengaruh peran manusia masih tetap diperlukan ya, tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh AI ya, termasuk dalam saat ini ya, tapi makin tergerus. Bahkan beberapa penulis misalnya Yuval itu di bukunya Nexus itu dia akan memprediksi akan semakin banyak dimensi-dimensi kemanusiaan atau yang dilakukan oleh manusia yang akan digantikan oleh agen-agen komputer ini. Termasuk AI. Kalau ya ke depan saya kira aku agak setuju dengan, bukan agak setuju, aku setuju sama Yuval itu bahwa ke depan akan lebih banyak dominan dia. Kenapa? Karena manusia itu kan salah satu sebutannya itu kan homo faber, makhluk yang menciptakan alat, Mas. Lah bedanya alatnya manusia sama alatnya binatang lain itu alatnya manusia bisa digunakan untuk menciptakan alat baru. Nah, misalnya kera ya, dia membuka biji dengan batu. Ya udah digunakan untuk itu aja. Tapi kalau manusia, dia bikin kapak misalnya, kapaknya bisa digunakan untuk bikin kursi. Kursi itu juga alat. Jadi nah, akal imitasi juga begitu. Akal imitasi bisa menciptakan agen-agen yang dikendalikan dan dia berjalan otomatis sepenuhnya. Nah, disitulah si Yuval bilang bahwa harus dibatasi di situ. Oke. Berarti tetap ada perkembangan juga, tapi juga ada perlu pembatasan ya. Iya. Tapi gimana? Makanya juga naif yang membatasi itu ya. Iya. Contoh yang paling ekstrim ya, mungkin teman-teman juga mengikuti perkembangan ini. Ketika awal perdebatan muncul itu penentuan Ramadan itu. Nah, Ainun kan bikin AI itu, Ainun itu. Oh gitu. Nah, Ainun itu dikasih prompt untuk ya gitulah jawab dan gitulah agak kan dia agresif kan. Si Ismail bikin AI tandingan untuk jawab itu. Jadi di Twitter itu AI jawab AI itu. Udah otomatis sendiri. Itu sesuai dengan perintahnya sih, perintah prompt awalnya. Tapi kan ya itu tadi seperti kali Yuval, dia AI akan bikin agennya akan menjawab agen berjawab dengan agen. Hasilnya gimana itu? Ya bergantung perintahnya gitu ya. Yang diperintah agresif ya agresif. Oke, siap. Ya oke Mas. Mungkin kembali ke buku tadi, sebenarnya kita tertarik ke mungkin bahas proses mulai dari penulisan
tadi apa? Mulai dari riset ya, Ya. kemudian memahami produksi dan distribusi. Itu kan proses panjang ya. Iya. Mungkin yang teman-teman kan juga ada teman-teman yang membutuhkan cetak ya, seperti ini kayak gini. Ini prosesnya gimana Mas Faizin? Untuk sampai bisa riset sampai bisa terbit, ada ISBN dan sebagainya, itu proses butuh berapa lama dan melalui tahapan apa aja? Ya, sebelum menjelaskan itu perlu dipahami bahwa ISBN itu bukan syarat penerbitan buku. Jadi buku itu boleh diterbitkan siapapun atau meskipun tidak ada ISBN-nya. Tidak ada ISBN. Ya kan? ISBN itu hanya pencatatan bahwa sebuah judul dengan tampilan itu dan isi itu tercatat supaya tidak terduplikasi atau gampangannya fungsi administratif lah. Sehingga gak harus. Tapi kalau diperlukan, kita bicara konteks proses sampai buku itu terbit di ISBN, ya prosesnya tentu dari itu tadi. Pertama, ya referensinya dulu kan. Makanya di dalam siklus literasi itu kan mengaksesnya dulu. Mengakses itu tentu tidak hanya terus baca buku, enggak. Mendengarkan orang, melihat fenomena, itu kan mengakses informasi. Penelitian juga termasuk ya? Termasuk riset ya, riset itu kan pendekatan ya, tapi bentuknya bisa juga kan observasi, bisa juga kan diskusi itu kan mendengarkan orang, bisa juga baca. Kemudian ini penting sebenarnya karena saya sering bilang di peserta-peserta pelatihan saya, orang itu sulit bicara baik, bagus atau berkualitas kalau dia sulit mendengarkan dengan berkualitas. Jadi kualitas mendengarnya itu kurang, maka kualitas bicaranya akan kurang. Begitu pula orang itu yang kalau kualitas membacanya kurang, maka kualitas tulisannya juga kurang. Nah, untuk menghasilkan kedalaman yang bagus tentu ya kualitas dari cara dia mengakses itu tadi. Setelah mendapatkan kumpulan data yang diolah menjadi pengetahuan, berikutnya adalah mengolah, memahami itu tadi kan. Iya. Mungkin kita, saya Mas Daniel bisa melihat fenomena yang sama, tapi kita bisa mengolahnya dengan cara yang berbeda, menghasilkan keluaran yang berbeda. Outputnya beda ya. Outputnya berbeda. Kita melihat hal yang sama, misalnya kecelakaan tuh. Mas Daniel bisa jadi berita, saya jadi opini misalnya kan gitu kan. Oh iya. Ya, kan gitu. Kemudian mengolah kan. Nah, mengolah ini kan ada banyak variabel yang mempengaruhi Mas. Ideologi orang, pengalaman hidup, emosi-emosinya dia, gitu kan. Preferensi tertentu, preferensi politik kan, preferensi keagamaan kan. Nah, itu faktor manusianya hidup di situ. Ini yang membedakan dengan mesin sebenarnya, dia kan faktor manusianya di situ. Kemudian setelah itu memproduksi, balik ke jenis karyanya. Dia memproduksi dalam bentuk apa? Apakah teks, tulisan, ya, audio visual kah, film tak, kartun, animasi, dan sebagainya. Teks pun kan juga macam-macam dia, sastra kah, ilmiah kah, populer kah, kan gitu. Nah, kemudian kalau konteks buku ya tentu adalah teks, meskipun bukunya audio book misalnya, tetap basis awalnya adalah teks. Kemudian teks itu kan produksi nih, ya sama lah nulis seperti itu. Kalau format-formatnya ya lihat aja buku yang sudah ada. Nah, tinggal kan distribusi. Kalau konteksnya adalah menerbitkan buku, maka distribusi atau penerbitan buku ini secara umum Mas, itu ada 3 cara. Satu, self publishing ya. 2, indie publishing. 3, major publishing atau penerbitan mayor. Oke. Nah, itu yang penerbit besar ya? Nggak harus besar. Ini cara distribusi dan kontrak kerjanya. Oke. Self publishing itu tadi saya sebut. Tidak harus kok semua orang bisa menerbitkan buku. Diterbitkan sendiri kayak aku tadi misalnya bikin majalah kelas, sendiri bisa. Iya. Untuk kalangan sendiri ya. Oke. Kan self publishing tuh. Self publishing tidak membutuhkan lembaga atau di lembaga apapun, meskipun non penerbitan pun bisa.
Oh gitu, nggak harus punya izin penerbitan nggak apa-apa ya? Ya, Oke, oke. nggak harus notaris, Pak. Oh, Enggak, oke enggak. oke, siap siap. Iya, iya. Lembaga apapun, bahkan pribadi Hmm. nerbitin buku sendiri, disebarkan itu kan Sendiri juga nggak bisa masalah. jadi. Mungkin tapi nggak populer ya istilah Iya. disebarkan sendiri itu sebagai penerbitan kan. Iya iya iya. Indie ya istilahnya ya. Self publishing. Self publishing. Ya, menerbitkan Self sendiri. publishing. Nah, ada loh sebenarnya website tertentu yang memfasilitasi self publishing. Apa itu? Ya beberapa tahun yang lalu Eh, populer itu. Jadi Iya iya iya, ingat. orang kirim penulis, kirim Iya. karya ke web itu, ya, Hmm. jasa itu. Kalau ada orang pesan, dicetakkan sama web itu tanpa diterbitin, self Iya iya publishing. iya iya. Kemudian beberapa jasa online tertentu misalnya kan kayak Wattpad dan sebagainya. Itu kan tanpa harus diterbitkan ISBN kan. Iya iya iya. Nah, itu Self publishing, ya kan? Oke oke oke. Atau pakai nama sendiri. Ya, indie publishing itu umumnya loh. Ini umumnya ya. Iya. Penulis itu meminta jasa kepada lembaga penerbitan untuk menerbitkan karyanya. Sudah jadi tulisannya ya. Jadilah, Sudah jadi. tetap kan butuh edit, Ya. butuh layout dan sebagainya. Tapi umumnya ini penulis yang biayai kebutuhan operasional cetak dan sebagainya. Sesuai dengan cetak berapa itu terserah. Ya penulisnya. terserah. Cuma ya memang variasinya ada yang Ah. di publishing itu sampai ke penjualan sampai dan apa itu pembagian royalti dan sebagainya. Tapi umumnya lebih dominan penulis yang melakukan, dijual sendiri, ke jejaringnya sendiri. Oke. Nah kalau indie publishing ini bisa Hmm. mendaftarkan ISBN buku itu karena dia terdaftar sebagai penerbit di Perpustakaan Nasional. Nah kalau yang mayor itu yang umumnya pakai skema penulis yang langsung dibayar itu baik dengan skema beli khusus maupun royalti. Oke. Termasuk penerbit populer ya. Ya yang bukunya banyak di toko buku lah. Iya. Oke. Nah itu gimana caranya masuk ke mayor ini? Syaratnya apa? Syaratnya naskahnya berkualitas. Berkualitas, ada kurasinya ya, versi mereka. Versi mereka. Nah, ini masuk ke syarat kedua sebenarnya karena kualitas itu kan beda. Iya. Banyak cerita penulis-penulis yang besar itu dia ditolak kan awalnya kan. Iya. Ya kan? Harry Potter lah misalnya, Andre Hirata kan gitu ya kan. Jadi berkualitas itu kan menurut siapa lagi? Menurut siapa? Bahkan kapan pun bisa jadi ada buku tertentu yang nggak laku, ya, nantinya bisa laku. Iya. Maka masuk ke variabel kedua, marketable. Nah, Punya pasar. Lah punya pasar ini Mas, setiap penerbit mayor punya skema penjualan yang berbeda. Ada penerbit yang kuat di direct selling, ada yang kuat di pasar pendidikan, ada yang kuat di pasar keagamaan. Iya. Nah, ada trik sebenarnya untuk kita sebagai penulis, utamanya yang belum MOU dengan penerbit ya. Kayak aku ini misalnya kan buku udah terbit di beberapa penerbit, ya. Biasanya ada MOU, aku gak boleh kirim naskahku ke penerbit lain kecuali penerbit itu nolak gitu kan. Iya. Tapi kalau baru dan belum ada kontrak, itu triknya begini. Masuk ke toko buku, cari buku yang terbit dan dijual di situ, yang kualitas dan nuansanya, rasanya itu mirip dengan tulisan teman-teman. Oke. Misalnya Mas Daniel nih, masuk toko buku, lihat, loh, aku ya iso gini. Aku bisa dibikin tulisan gini. Iya. Bahkan lebih bagus. Iya. Cari itu penerbitnya mana. Kemungkinan dia gitu. mau. Atau satu genre gitu ya? Atau nggak harus ya? Nggak harus ya. Tidak harus. Karena gini, rata-rata penerbitan besar itu punya lini penerbitan masing-masing. Jadi dia ada payung besarnya, ada lini sastra, ada lini kids, ada lini buku pelajaran, referensi, buku teks, macam-macam. Ya itu tadi gampangan nih Mas Daniel misalnya suka buku pengembangan diri, suka lihat di situ atau buku teknologi misalnya. Oh ini aku bisa nih bikin ini. Penerbitnya mana? Kirim ke situ Mas. Iya. Jadi cari kontaknya. Sekarang kan gampang lah. Kalau dulu kan surat fisik ya. Iya. Sekarang email aja. Tapi jangan kirim semua bukunya. Kirim versi pengantar, daftar isi, sinopsis sama gambarannya. Kalau tertarik, kan itu sudah bisa dilihat lah itu sesuai marketku, sesuai pasarku, sesuai
standar kualitasku akan dikontak untuk ngirim naskah lengkapnya. Nah dari situ akan ada kontrak, kemudian baru dilanjut ke penerbitan dan penjualan. Nanti setiap berapa medio gitu waktunya akan dikirim hasil royaltinya. Tapi ya ini ketika ngirim satu naskah buku ke sebuah penerbit utamanya Mayor, jangan dikirim ke penerbit lain sampai penerbit itu ngasih jawaban kalau ditolak. Oh gitu. Karena kalau 2 atau 3 penerbit itu sama-sama bilang iya dalam waktu yang bersamaan, terus kita bilang bahwa sudah masukkan penerbit yang lain, kita akan di blacklist sama penerbit itu. Iya. Jadi itu tadi caranya. Pilih dulu penerbit yang paling cocok. Iya. Oke. Yang kira-kira kualitasnya aku bisa nih bikin ini gitu. Baru dikirim. Dan jangan kirim naskah langsung, Mas. Karena gini, Mas. Diambil. Ya, dikhawatirkan begitu karena ya tidak curiga ya, tapi ada kasus tertentu di mana naskah itu tidak diterima. Iya. Tapi ya ada oknum yang nakal di situ. Dijual ke penerbit lain dengan kualitas yang di bawah penerbit besar itu. Lah itu kemudian diproduksi tanpa diketahui penulis. Oh gitu. Tidak ada perubahan sama sekali. Sama gitu. Ya, enggak. Kita jauh udah dijual di pasar. Iya. Ini kan enggak ketahuan kan. Oke, ini satu pelajaran yang menarik nih buat kita semuanya, yang terutama teman-teman yang ada keinginan untuk menulis buku ya. Mungkin kan ada beberapa mungkin mahasiswa atau profesi ya yang mengharuskan menerbitkan buku juga ya. Ya, mahasiswa terutama ya. Mahasiswa ya. Nah, saya juga. Tapi kalau mahasiswa ya atau dosen ya, atau guru, ya warna tulisannya harus disesuaikan. Memang ada beberapa buku yang dia berawal dari riset yang tidak seberapa berubah struktur maupun gaya bahasanya, tapi itu tertentu yang topik-topiknya memang bagus ya. Tapi secara umum kalau mau diterbitkan secara populer ya harus diformulasi ulang. Oke. Ya, oke. Dan gini, penulis pemula ini juga banyak kasus. Sebelum buku itu diterbitkan, baca benar-benar keterangan hak cipta. Saya waktu masih sering jadi mentor penulis-penulis pemula itu sering banyak penulis yang mengeluh karena penerbit utamanya yang indie itu, Mas, yang dia sama penerbit kecil itu ditulis di situ hak cipta ada pada penerbit, nggak boleh seperti itu. Harusnya gitu. pada penulis. Kasusnya terjadi begini, ketika dia itu hak cipta pada penerbit, maka yang bisa menjual, mendistribusikan hanya penerbit itu. Padahal undang-undang hak cipta harusnya dia tetap penulis, Mas. Saya pun meskipun penerbit besar tetap ditulis hak cipta saya, Mas. Nah, kasusnya ketika ada penerbit besar yang tertarik dengan naskah buku dari penerbit kecil itu, mau dibeli nggak bisa, Mas. Oh ya, karena sudah ada MOU awal tadi ya. Dan tulisannya didaftarkan ke perusahaannya aja. Meskipun itu bisa bisa saling protes ya. Tapi itu juga harus kalau misalnya kita sudah terlanjur nih diterima, terus mau ada penawaran lagi, dirubah dikit-dikit itu nggak penawaran dari mana? Misalnya yang lebih penerbit lain. Iya, penerbit lain. Dengan judul yang buku yang sama. Buku yang sama tapi misalnya judulnya berbeda gitu, atau isinya penerbit yang sebelumnya dia mendaftarkan ISBN. Iya. Nah, ada banyak syarat. Oh gitu. Ya, jadi misalnya ada surat persetujuan dari penerbit sebelumnya. Tetap harus izin dulu ya sebenarnya. Ya, kalau sudah formal dia harus. Ya, memang itu kan dirancang untuk melindungi kan sebenarnya kan, tidak bisa langsung dicuri dan sebagainya. Ya karena setahu saya ya kalau baca sepintas penerbit sih, nggak ada yang penulis, jarang kayaknya. Kalau Ajita penulis. Tapi ya? Kalau mendistribusikan, menjual memang penerbit ya. Oke. Cipta itu kan melekat pada penulis kan. Oke. Atau pembuat karya apapun karya itu. Oke, baik Mas Faizin. Berarti kalau kita mengikuti idealisme kita ya, misalnya kita kan ahli mungkin Mas Faizin mungkin banyak tulisan tentang jurnalisme nih. Apakah akan tetap menulis terkait dengan ini, atau misalnya market itu lebih suka tulisan misalnya novel gitu? Menurut Mas Faizin milih yang mana? Apakah tetap sesuai dengan kita Jadi ada beberapa orang ya yang misalnya orang-orang yang ikut pelatihan saya itu. Ada sebagian orang itu yang bisa beralih dari genre satu ke genre yang lain. Iya. Kecenderungan tulisan ilmiah bisa.
Dia masuk ke sastra bisa, masuk ke populer bisa. Tapi ada orang tertentu yang dia sulit. Nah, ini baru kalau orang yang gaya tulisannya, misalnya dosen tapi dia gaya tulisannya sangat ilmiah banget gitu ya. Yang satu kalimat itu 16 kata gitu ya. Iya. Kemudian pemilihan katanya juga gitu. Saya sebenarnya agak mirip-mirip itu nih. Bikin tulisan sastra agak sulit. Bukan tidak bisa loh ya, bisa aja. Itu warna tulisannya Mas. Tapi kalau genrenya aku misalnya tulisan-tulisan jurnalistik atau ilmiah populer mau bikin novel misalnya, nggak masalah juga. Oke. Aku lagi nulis juga nih, belajar nulis novel juga sekarang ini. Iya, kemarin kan lagi proses. Kemarin tempat tanya ke ini kepala dinas perpustakaan itu kan, Pak, buku apa Pak yang paling laris tuh? Ya novel Mas. Waduh, nggak sih tuh nulis. Namanya peluang itu banyak, itu pun novel pun itu kalau dibedah kan pangsanya itu kan juga berwarna-warni ya. Dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, anak, remaja gitu ya, beda-beda. Populer, berat, itu terus kemudian topiknya pun bisa beda-beda loh. Masa pasarnya beda-beda. Iya. Beda. Oke Mas, ini ada buku jenengan ya yang terbaru, konsep dan panduan praktis jurnalisme badan publik. Mungkin boleh diceritakan Mas sedikit resumenya. Saya sudah baca sih sebentar sepintas tapi belum semuanya. Gaya bukunya itu terlalu padat. Iya. Kalau saya nyimpulkan aja. Tapi nggak enak, nanti sampein aja ini. Ya, sebenarnya ini salah satu gerakan yang coba akan saya perluas, yaitu menumbuhkan kesadaran bagi penulis-penulis informasi dan komunikasi publik, terutama di badan-badan publik, untuk memproduksi berita-berita ya, terutama yang berperspektif publik, artinya ramah kepada kebutuhan masyarakat akan informasi gitu. Jadi saya lihat di banyak pemerintah daerah, baik kabupaten, provinsi, bahkan di pusat, itu kalau menulis berita itu ada dua kecenderungan utama Mas. Kecenderungannya adalah kepentingan komunikasi politik, atau kecenderungannya adalah kehumasan instansi. Oke. Sedangkan kalau media mainstream seperti Mas Daniel misalnya, ini adalah kecenderungan media, pers umum ya. Iya. Tapi ada kebutuhan keempat Mas. Apa itu Mas? Yaitu kepentingan publik. Yang mana belum tentu ini sama nyambung, dengan tiga kepentingan ini Mas. Misalnya kita sebut dulu ini media seperti Mas Daniel ini Gresik. Media itu mempengaruhi banyak hal. Kebutuhan bisnis kan? Ideologi, preferensi yang lain dan sebagainya, bahkan hubungan personal Mas. Kalau satu redaksi dengan objek berita itu ada masalah, itu bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah itu. Iya, betul. Nah, padahal publik harus terlepas dari itu. Kemudian kepentingan komunikasi politik ini sering, ini dan paling banyak. Karena produsen komunikasi, bahan komunikasi itu biasanya melekat pada aktor-aktor politik. Dan ini ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi politiknya. Cirinya ya glorifikasi, menghiraukan dan sebagainya, menutupi kekeliruan dan sebagainya. Nah, yang ketiga tadi yang kebutuhan instansi, soal kinerja, capaian, basis data dan sebagainya. Kalau publik Mas, beda lagi perspektifnya. Kepentingan publik atas informasi itu harus ada apa yang penting sih. Kita kasih contoh nih misalnya, contoh misalnya ada kepala daerah meresmikan monumen, bagi masyarakat apa? Kalau Mas Daniel mau beritakan itu gimana tuh? Angle-nya gimana tuh? Apa tadi? Ada kepala daerah meresmikan monumen ya. Saya ngambil contoh yang lain aja. Oke, ya. Kemarin logo HUT itu kan sebenarnya biasa ya. Sebenarnya itu berita biasa. Tapi di tempat kita viral. Kemarin sampean tahu nggak postingan logo rusa itu?
Nah, Oh yang Gresik. logo Gresik ada rusa. Sebelumnya kita podcastnya bahas rusa mas, sama Mas Guslan itu. Terus sama ya. Iya, dan itu naik beritanya. Shotnya itu ada beberapa naik sampai 2000 views itu. Terus yang di IG itu juga. Nah, informasinya sebenarnya ini ya simple. Pokoknya intinya membuat penasaran itu. Apa sih ada yang baru, buat penasaran ya. Kan selama ini kalau rilis itu kita kan sepi, maksudnya ya naik interaksinya sepi pasti. Engagementnya. Tapi ternyata kemarin ya nggak dirilis sih, cuman saya minta logonya, tak posting. Ternyata publik ternyata di sosial media. Nah, cuma gini, kalau pendekatan jurnalisme dengan di sosial media kadang-kadang warnanya beda. Warnanya beda gitu. Kalau buku itu lebih menyoroti lebih pada perspektif jurnalisme. Karena kalau di sosial media ada beberapa unsur yang bisa jadi menjadi tidak relevan, bukan tidak relevan. Ditinggalin dan itu nggak masalah. Tapi kalau perspektif jurnalisme harus tetap utuh. Harus utuh ya. Gitu. Nah, coba nih misalnya contoh. Oke, misalnya kita contoh yang lain misalnya. Contoh yang lain. Ini perspektif produk loh Mas. Iya. Bukan dampak dari produk. Iya. Viral kan dampak. Iya. Paskanya kan, pasca. Nah, pada saat produksi ada aktivitas nih misalnya Mas Daniel boleh milih nih misalnya. Kepala daerah meresmikan apa atau membagi apa gitu. Iya. Atau membuka kegiatan apa gitu misalnya. Apa tuh misalnya? Kalau kita itu paling seneng itu yang ada human interest-nya mas. Jadi misalnya peresmian itu ya, peresmian apa misalnya? Kayak kemarin. Ya, abstrak aja misalnya. Apa ya? Ya peresmian jembatan kah atau museum kah, terserah. Kalau apa ya? Ya bisa kita bikin apa itu? Iya. Eksperimen nih, bukan. Kalau museum, misalnya Museum Sunan Giri. Gitu. Oke. Misalnya di situ ada satu artefak yang memang belum ada dimanapun, nah itu bisa jadi magnet pembaca karena angle-nya di situ. Ya, kan? Saya nggak ambil kalau tokohnya pasti. Ini kenapa? Sesuatu yang baru, terus pokoknya intinya apalagi belum ada yang memberitakan ya, itu lebih senang. Jadi eksklusif. Itu masuk sih. Namanya di buku saya yang jurnalisme itu saya uraikan. Ada ya? 10 unsur kemenarikan berita, kebaruan, konflik, asmara, gitu kan. Di sini ya mas ya? Bukan. Di sini tadi nggak ada. Cari di Shopee. Jurnalistik Ahmad Faizin Karimi. Oh gitu. Promo. Judulnya apa? Jurnalistik asik. Itu teori jurnalistik praktis. Belum baca saya. Kalau ini khusus yang jurnalistik untuk badan publik. Kalau itu umum ya untuk media. Nah, Mas Daniel akan tergoda untuk mengambil angle itu karena itu menarik, kemudian ya tentu akan membuat pembaca penasaran, ya kan, kemudian menggali lebih jauh. Kalau di dalam marketing itu seperti soft selling sebenarnya. Harusnya ya pejabat birokrasi ketika diberitakan model seperti itu harusnya senang, karena soft selling. Tapi kecenderungan di banyak tempat itu nggak seberapa suka mas. Kok nggak muncul berita? Utamanya pimpinan ya. Namaku gak orang jurdul. Waduh. Itulah perspektif komunikasi politik mas. Iya betul. Yang berbeda dari media. Iya. Loh, harusnya namaku muncul. Iya betul. Ahmad Faizin Karimi meresmikan museum. Gitu kan. Iya. Dukung kebudayaan daerah. Muncul gitu kan. Heroisme. Glorifikasi. Kalau perspektifnya kehumasan mas, dia akan dikaitkan, harusnya loh ya, dikaitkan dengan pencapaian target kerjanya dia. Misalnya peresmian museum ini sejalan dengan program yang sudah dicanangkan oleh Dinas Kebudayaan dan bla bla bla. Angle-nya di situ. Angle-nya adalah kinerja instansi yang bagus. Kalau komunikasi politik tadi, angle-nya adalah kepemimpinan yang berhasil. Kalau angle-nya yang media menarik, baru. Kalau perspektif publik, begitu. Apa mas publik? Ya benefit bagi publik. Gimana cara mengakses museum itu? Bukanya lewat apa? Apa saja yang tersedia? Itu kasus ini ya, Gus itu apa namanya? Apapun. Iya, kemarin itu kan sudah di soft launching. Ternyata banyak komen. Iya pak, harus registrasi dulu ya. Terus nggak bisa masuk semuanya ternyata. Lah sering mas rilis
Nah, Mas Daniel ngasih contoh Gresik. Tapi ini terjadi di banyak daerah. Ya. Misalnya Semua paling sering dan paling gamblang nih. Berita rilis launching aplikasi tidak pernah disertakan cara mengaksesnya. Oh iya betul. Iya betul. Padahal hampir semua kabupaten ada. Bahkan kadang itu aplikasi internal gitu kan. Iya. Aplikasi kan lo publik dapat apa? Iya. Nah, perspektif publik itu. Iya. Akses ke bagaimana publik bisa memanfaatkan itu. Bansos, pembagian bantuan. Iya. Transparansinya, siapa yang dapat? Pemilihannya, siapa yang verifikasi? Seberapa besar? Pakai anggaran dari mana? Oke. Yang lain yang belum dapat gimana menyampaikan aspirasi? Ada perspektif yang berbeda dan ini yang sebenarnya saya dorong dengan jurnalisme berperspektif publik itu. Gitu. Oke. Menarik sebenarnya membahas terkait jurnalisme karena saya juga kepengen belajar banyak sebenarnya sama Mas Faizin ini. Sudah tahu sebenarnya. Cuma kita kan mengerucutkan. Saya kan langsung praktek jadi nggak pakai teori gitu. Kalau Mas Faizin teori. Nah, kalau saya juga praktek, tapi publikasi tidak pernah ada nama saya. Oh iya. Ngongkon. Oke Mas, ini karena waktunya sudah 40 menit ya. Mungkin monggo silakan Mas Faizin menyampaikan mungkin pesan buat netizen, audiens, buat apa namanya? Soal apa nih? Terkait dengan jurnalisme boleh atau terserah lah bebas. Ya karena kita banyak membahas jurnalisme dan literasi. Saya ini aja nih. Saya sering menyampaikan kalimat ini. Belajar jurnalisme itu bukan sekedar soal belajar menulis, Mas. Oke. Tapi belajar paradigma dalam memahami informasi. Apa? Holistik. Mas Daniel kalau nulis berita tidak mungkin nulis kalau bahannya nggak lengkap, Mas. Kalau bahan tidak lengkap, Mas Daniel beritakan, itu pasti ada masalah. Mesti ada miskomunikasi. Jadi belajar jurnalisme itu belajar paradigma dalam memahami informasi. Sering kan di masyarakat kita itu gak lengkap, gak sampai paham, sumber gak terpercaya, apapun itu. Jadi tidak harus menjadi wartawan untuk belajar menulis berita atau belajar jurnalisme. Tidak harus menjadi citizen journalism, tapi menata pikiran paradigma kita itu yang holistik, kemudian ya sistematis dan sebagainya itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Mas Faizin atas sharingnya. Jawabannya terlalu luas, melenceng kemana-mana. Biar nanti disimpulkan aja sama audiens ya. Dan nanti kita potong-potong biar lebih menarik. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Semoga bermanfaat dan teman-teman tetap cerdas dalam literasi dan tetap aktif ya. Mungkin kalau tertarik di penulisan boleh menulis, boleh mengirim tulisan juga ke kita. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Jangan lupa di like, di subscribe dan dibagikan ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.